Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menanggapi viralnya ya orang yang menulis tentang makna firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu tentang waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Secara gegabah ya, sembrono, penulis itu menyatakan bahwasanya korna itu seolah-olah diartikan sama seperti corona. Jadi ada hikmahnya. Corona menyuruh orang untuk tinggal berdiam diri di rumah, dan ayat tersebut korna itu adalah juga artinya berdiam diri. Ya, begini saya ingin katakan, tujuannya bagus ya, untuk menghimbau orang untuk berdiam diri di rumah, melakukan social distancing ya, selama terjadinya wabah menular. Itu bagus. Tetapi kalau dikaitkan dengan ayat 33 surat Al-Ahzab, itu tidak nyambung. Ya, tidak relevan sama sekali. Alias jaka sembung bawa golok. Ya, kagak nyambung, ya kan? Nah, apa makna waqarna di situ? Qarna di situ adalah berasal dari fiil amr atau perintah, ya, dari kata qarra yaqirru, ya. Qarra yaqirru artinya apa? Aqama wastaqarra, diam, tinggal di satu tempat, ya, yang bermakna itu dibaca oleh perintah itu dibaca qarna, itu dibaca oleh 3 orang ahli qiraat ya, dalam qiraat asyrah dikenal, yaitu Imam Nafi' ya, kemudian Imam Asim dan Abu Ja'far itu membacanya qarna. Nah, 7 imam yang lain dalam qiraat asyrah yang dipakai oleh kaum muslimin di seluruh dunia itu membacanya waqirna. Jadi bukan qarna tapi qirna. Nah, qirna sama artinya. Hanya perbedaannya, kalau qarna itu fi'il amr dari qarra yaqirru yang artinya adalah aqama wastaqarra, diam, bertempat tinggal. Kalau qirna ini lebih spesifik lagi ya, yaitu dari kata al-waqar ya, supaya menimbulkan ketenangan, kehormatan dan kemuliaan diri. Nah, itu yang membedakan antara qarna, perintah untuk tempat tinggal dan berdiam diri di rumah bagi istri-istri Rasulullah SAW, dan qirna yaitu sama artinya, berdiam dirilah di dalam rumah, hanya menunjukkan makna atau dampak bagi lahirnya kehormatan diri, keselamatan diri, dan ketenangan jiwa. Itu yang dipahami oleh para ulama ahli tafsir dan para ulama ahli qiraat Al-Quran ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan corona, jadi jangan sambung-sambungin corona sebagai nama suatu virus ya dengan perintah qarna atau qirna ya. Itu tidak bisa disambung-sambungkan atau tidak bisa dicocok-cocokkan. Maka itu kalau kita lihat lagi asbabun nuzulnya ya, kondisi ketika ayat itu turun, itu jelas petunjuk bagi istri-istri Rasulullah SAW dan juga bagi istri-istri kaum beriman untuk memperhatikan aspek rumah mereka ya. Jadikanlah rumah mereka itu sebagai fokus pendidikan anak-anak, pendidikan keluarga. Itu maknanya, penafsirannya dari beberapa sumber. Jadi jadikan, wahai wanita-wanita kaum muslimah ya, terutama istri Rasulullah SAW, berdiam dirilah kamu di rumah. Secara fisik itu berdiam diri di situ adalah karena istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang terhormat, tidak boleh menampakkan dirinya di hadapan umum ya, apalagi ada perintah lanjutan ayat itu, larangan untuk tidak berperilaku bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Jadi istri-istri Nabi itu harus dalam keadaan terhormat ya, bicara di hadapan mereka harus dari balik hijab. Kalaupun mereka
sedang berada bepergian di luar, tidak boleh menatap wajah mereka. Ya, harus menunjukkan penghormatan, pengagungan, ya, karena mereka adalah istri Rasulullah SAW dan otomatis menjadi ibu bagi orang-orang yang beriman, ummul ummahatul mukminin. Ya, itu dalam ajaran Islam demikian. Nah, kenapa mereka disuruh berdiam diri di rumah? Karena harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Ya, bukan karena adanya wabah atau penyakit yang menular sehingga harus berdiam diri di rumah. Tidak. Bukan itu pengertian maknanya, ya. Jadi sekali lagi ini masuk dalam kategori perintah Allah kepada istri-istri Rasulullah dan juga istri orang yang beriman untuk tetap tinggal di rumah atau untuk menjadikan rumah sebagai fokus perhatian mereka, menjadi qurratul ain. Ya, maka qurratul ain itu dari akar kata yang sama dengan qarna dan qirna, yaitu al-qarar, ya, qurratul ain, dan al-waqar, yaitu menunjukkan makna yang hampir mirip. Tapi kalau dikaitkan dengan corona, yaitu jaka sembung bawa golok. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi